saya Nikita Kristani Sinaga, NIM 400119196501136. Nama saya Ramanda Jaya, NIM 505134. Perkenalkan, nama saya Raffi Jaya Ramadan, NIM 50146. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Zulki, NIM 553. Halo, nama saya Muhammad Zaki Prayendi dengan NIM 400111319501161. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arya Bayangkara dengan NIM 4001119650014. Yang pertama yaitu pengertian franchise. Kata franchise berasal dari bahasa Prancis yang berarti bebas atau bebas dari hambatan atau perbudakan. Di Indonesia, konsep franchise diterjemahkan dengan istilah waralaba. Waralaba berasal dari kata wara yang berarti lebih atau istimewa dan laba berarti untung. Jadi waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan yang lebih atau keuntungan yang istimewa. Menurut PP nomor 42 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dari waralaba. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan franchise adalah sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana sebuah perusahaan memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang skala kecil atau menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan suatu tempat tertentu. Dalam dunia waralaba, tentu kita akan mengenal beberapa istilah-istilah yang akan kita temui dalam usaha tersebut. Di antaranya itu ada 5, yaitu franchisor, franchise, franchise agreement, franchise fee, dan yang terakhir adalah royalty fee. Namun dalam video kali ini kita hanya akan menjelaskan 3 saja, yaitu kita mulai dari franchisor. Salah satu istilah bisnis waralaba yang sering ditemukan dalam bisnis waralaba adalah franchisor. Apa itu? Dalam bahasa Indonesia sendiri, franchisor disebut sebagai pewaralaba. Siapakah yang bisa disebut sebagai pewaralaba? Pewaralaba adalah pihak yang memiliki dan berhak memberikan hak kepada orang atau pihak lain untuk menjalankan waralaba yang dimilikinya. Pewaralaba dapat terdiri dari individu maupun badan usaha. Kemudian kita memasuki istilah yang kedua, yaitu franchise. Setelah franchisor, istilah bisnis franchise selanjutnya yang sering kita ditemukan dalam bisnis waralaba adalah franchise. Dalam bahasa Indonesia, franchise disebut juga sebagai penerima waralaba. Bisa terdiri dari individu maupun badan usaha yang mendapatkan hak untuk menjalankan waralaba yang sudah diberikan oleh franchisor. Beberapa dari franchise menjalankan waralaba yang diberikan sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang dibuat di awal pembelian waralaba. Kemudian yang ketiga, franchise fee. Setiap bisnis yang baru dimulai biasanya akan membutuhkan dana tertentu sebagai modal awal. Begitu juga dengan bisnis waralaba. Bedanya, di tahap awal franchise harus membayarkan sejumlah biaya waralaba kepada franchisor sebelum beroperasi. Biaya ini disebut sebagai franchise fee. Setelah kita mengenal istilah-istilah dalam dunia franchise, maka kita akan memasuki pada bagian hubungan kerjasama franchising terwujud bila terdapat poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, ada paket usaha yang ditawarkan franchisor. Kemudian yang kedua adalah franchise adalah pemilik unit usaha. Yang ketiga, ada kerjasama antara franchise dan franchisor dalam pengelolaan unit usaha. Dan yang terakhir, ada kontrak tertulis yang mengatur kerjasama antara franchisor dan franchisee. Dalam bisnis waralaba atau franchise terdapat 2 jenis menurut asalnya. Yang pertama ada waralaba dalam negeri, merupakan waralaba yang berasal dari Indonesia dan hasil dari pengusaha tanah air. Usaha waralaba yang berasal dari Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan jika kita ingin membuka usaha yang pasti dikenal oleh masyarakat. Contohnya seperti Primagama, yaitu sebuah lembaga bimbingan belajar. Kemudian ada Alfamart, itu adalah toko.
toko-toko bahan pokok, kebutuhan masyarakat, Marta Tilar, dan Estelar 77. Kemudian jenis yang kedua yaitu waralaba mancanegara, merupakan waralaba yang berasal dari luar Indonesia, dan waralaba ini cenderung lebih disukai karena merek yang sudah sangat terkenal serta harga yang rata-rata lebih mahal. Contoh, ada KFC, yaitu restoran fast food asal Amerika. Kemudian ada BreadTalk, Pizza Hut, dan Starbucks sebagai coffee shop. Selanjutnya ada jenis-jenis franchise menurut apa yang ditawarkan. Pertama, franchise produk. Contohnya McD, Kebab Turki, Chat Time. Franchise jasa. Contohnya Primagama, Young Chef Academy. Kemudian franchise gabungan. Contohnya Marta Tilaar Salon Day Spa. Karena selain menjual jasa spa, juga menyediakan berbagai produk perawatan. Ada lulur, body lotion, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis franchise menurut IFA, International Franchise Association. Pertama, ada product franchise. Jenis franchise ini sangat memungkinkan produsen memiliki hak untuk mengontrol seluruh detail yang berhubungan dengan distribusi produk tersebut. Kedua belah pihak, yaitu franchisor dan franchisee, telah sepakat bahwa produsen membolehkan pemilik toko untuk menggunakan merek dan hak ciptanya. Contohnya, ada sebuah bengkel motor. Pemilik bengkel tersebut menjual ban, oli, dan onderdil motor lainnya, di mana dari hasil penjualan tersebut, biasanya produsen akan menerima laba yang lebih besar jika dibandingkan dengan penjualnya. Kedua, manufacturing franchise. Jenis franchise ini memberikan hak pada suatu badan usaha atau franchisee untuk membuat suatu produk dan menjualnya kepada masyarakat. Syaratnya dengan memakai dagang dan merek franchise. Contoh, misal kita ingin membuka sebuah pabrik Coca-Cola. Pertama, kita harus terlebih dahulu memperoleh hak dari perusahaan Coke untuk menggunakan namanya dan hak ciptanya. Baru kemudian kita membangun pabrik Coca-Cola, di mana Coca-Cola Company akan menjual ekstrak Coke yang tetap dirahasiakan bahan bakunya. Perusahaan Coca-Cola tersebut juga memiliki hak untuk mencampur seluruh bahan yang diberikan dan mengemasnya menjadi produk akhir untuk kemudian diperjualbelikan. Ketiga, business opportunity ventures. Jenis franchise ini mengharuskan kepada pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Pada praktiknya, pemilik bisnis akan membayar biaya atau prestasi sebagai kompensasinya atau bukti timbal balik. Contoh, pengusaha mesin-mesin penjualan otomatis atau distributor. Yang keempat, ada business format franchising. Perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti untuk mengoperasikan bisnis bagi pemilik bisnis dengan menggunakan nama merek dagang dari perusahaan. Jadi, franchisor memberikan metode kepada franchisee, mulai dari cara memasarkan produk, metode penjualan, dan lain sebagainya. Contoh franchise dengan jenis bisnis format franchising, yakni seperti Starbucks Coffee, Dunkin' Donut, dan juga KFC. Baik, selanjutnya ada faktor penting yang harus diperhatikan sebelum bisnis waralaba. Dalam bisnis waralaba, terdapat sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Waralaba akan memasuki sebuah hubungan jangka panjang untuk mencapai tingkat kesuksesan bisnis secara luas. Ada 4 faktor utama di dalam bisnis waralaba yang tidak dijumpai dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis secara independen di luar sistem waralaba. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, keberadaan perwaralaba dan terwaralaba dalam satu hubungan yang terus-menerus. Yang kedua, terwaralaba untuk menggunakan nama dan sistem pewaralaba dan penuh pada pengendaliannya. Yang ketiga, resiko terhadap kejadian yang dapat merusak bisnis waralaba yang berada di luar kemampuan dan kesiapan terwaralaba untuk menghadapinya. Misalnya,
kegagalan bisnis perwaralaba atau tindakan perwaralaba lainnya yang membuat reputasi waralaba tersebut menjadi buruk. Yang keempat, kemampuan perwaralaba untuk tetap memberikan jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang dianggap bernilai dan wajar yang bisa membuat bisnis waralaba tersebut berhasil. Selanjutnya ada alasan pengusaha mewaralabakan usahanya. Yang pertama ada pengembangan atau perluasan usaha secara cepat. Yang kedua, modal sepenuhnya berasal dari penerima waralaba. Yang ketiga, pemberi waralaba menerima persentase atas penghargaan penerima waralaba tanpa menanggung kerugian penerima waralaba. Yang keempat, penerima waralaba membentuk sendiri manajemen operasional usahanya. Berikutnya, penerima waralaba membayar seluruh biaya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi waralaba. Ini berarti pemberi waralaba dapat memperoleh penghasilan lebih dari kegiatan pelatihan tersebut. Yang keenam, waralaba membentuk sistemnya sendiri sebagai pencari laba. Yang ketujuh, rasio keuangan ekuitas yang positif karena tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Lalu berikutnya, pemberi waralaba memperoleh penghasilan dari hasil penjualan dan bukan keuntungan penerima waralaba. Kelebihan bisnis franchise. Mereknya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Brand yang sudah dikenal oleh masyarakat biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga para franchise tidak perlu memikirkan strategi pemasaran dan analisis pesaing. Mereka yang baik pasti juga memiliki liputan media yang luas, sehingga bisnis waralaba akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua ada produksinya memenuhi standar kualitas produksi. Franchise adalah bisnis tim, sehingga pemilik franchise akan selalu meningkatkan dan mempertahankan reputasi bisnis yang solid dengan memastikan bahwa semua toko franchise beroperasi sesuai standar tertentu. Untuk itu, pemegang bisnis franchise dan karyawan akan mendapatkan pelatihan dan dapat mengandalkan dukungan dari pemilik bisnis franchise, termasuk aspek operasional, teknis, mengelola keuangan, cara memperkerjakan karyawan hingga membangun relasi yang baik dengan pelanggan. Yang ketiga ada standar manajemennya sudah terbukti dan ada jaminan pembimbing atau konsultasi. Biasanya para pemilik waralaba atau franchise memberikan pelatihan khusus kepada para mitra mereka sebelum beroperasi. Pelatihan ini mencakup manajemen finansial, strategi pemasaran, cara periklanan, cara menjalankan usaha, dan lain sebagainya. Pelatihan tersebut biasanya sudah termasuk dalam pembelian paket waralaba, sehingga para mitra akan dimudahkan dalam menjalankan bisnis mereka sesuai standar yang baik. Kelebihan bisnis franchise bagi franchise. Franchise membutuhkan modal yang lebih kecil dibandingkan bila ia mendirikan bisnis secara mandiri, karena franchisor melalui operasi percobaannya telah menghapuskan biaya-biaya yang tidak perlu, sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Franchise mendapatkan keuntungan dari aktivitas iklan dan promosi franchisor pada tingkat nasional. Selanjutnya, franchise mendapatkan keuntungan dari daya beli yang besar dan kemampuan negosiasi yang dilakukan franchisor atas nama seluruh franchise di jejaringnya. Kemudian ada franchise mendapatkan pengetahuan yang khusus dan berskill tinggi serta pengalaman dari organisasi dan manajemen kantor pusat franchisor, walaupun dia tetap mandiri dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Selanjutnya, kelebihan bisnis franchise bagi franchisee. Franchisee mendapat keuntungan dari penggunaan paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, serta proses formula dan resep rahasia milik franchisor. Lalu, kekurangan bisnis franchise. Yang pertama, tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara franchisor dengan franchisee pasti melibatkan penekanan kontrol. Karena kontrol tersebut akan mengatur kualitas jasa dan produk yang akan diberikan kepada masyarakat melalui franchisee. Yang kedua, franchisee harus membayar kepada franchisor untuk jasa-jasa yang didapatkannya dan untuk penggunaan sistem, yaitu dengan uang franchise atau franchise fee, pendahuluan dan uang franchise terus-menerus. Yang ketiga, ada kesukaran dalam menilai kualitas franchisor. Yang keempat, franchisee mungkin akan sangat tergantung terhadap franchisor.
Dan yang terakhir ada kebijakan-kebijakan franchisor mungkin mempengaruhi keberuntungan franchisee. Terima kasih.